HP yang satu ini memang sangat luar biasa bagus, tapi apa sih kurangnya? So guys, welcome back to Updated IDN Channel. Nama gue Greg. HP ini punya performa ngebut plus punya harga terbaik dari Xiaomi untuk kelas flagship. Tapi kayaknya nggak cuman ini deng, rata-rata semua HP yang dirilis Xiaomi punya harga yang miring di pasar Indonesia. Dan khusus di video kali ini gue nggak akan bahas kelebihan yang ada di HP ini, karena gue yakin beberapa dari kalian udah tau lah ya. Chipset menggunakan Snapdragon 865, layar menggunakan adaptif 144Hz, kamera 108MP, baterai besar, charge ngebut. Tapi ya gue akan kasih tahu yang mungkin kalian tidak ketahui, yaitu apa sih yang menjadi kurangnya HP ini. Dan untuk video full review tungguin aja tanggal mainnya. Langsung aja tanpa basa-basi lagi, let's check it out. Sama seperti kebanyakan HP flagship yang udah dirilis Xiaomi, di bagian expansion cuma tersedia dua pilihan. Pilihan pertama, satu slot SIM plus satu slot hybrid, atau pilihan kedua, dua-duanya ya dual SIM tanpa ada slot micro SD. Contohnya kayak HP yang satu ini, tidak bisa di-expand memorinya. Ya harus berpuas dengan internal memori 256GB yang ditawarkan. Walaupun dalam penggunaan gue, kapasitas internal memori ini udah lebih dari cukup. Tapi gue tahu di luar sana mungkin ada kalian yang pikir kayak 256GB mah mana cukup. Jadi saran gue ya harus berpuas aja dengan internal memori yang dikasih. So far ini adalah HP dengan BAM kamera tertebal yang pernah gue review dan pernah gue temuin di sepanjang channel ini ada. Men, BAM kameranya ini nggak main-main. Free jelly case bawaannya aja nggak nutupin, masih goyang-goyang di meja. Dan setelah gue beli extra casing yang lebih tebal dibanding free jelly case bawaannya, ternyata masih goyang-goyang juga sih. Yang ini nggak bisa diapa-apain, padahal bodinya sendiri menurut gue ini nggak tipis-tipis amat. Masih ya standar lah, agak tebel. Gue heran kenapa kameranya bisa nonjol banget. Solusinya ya kalian mesti beli extra casing yang super bulky biar nggak goyang-goyang di meja. Untuk perekaman video, kamera belakang primary lens HP ini support resolusi up to 8K. Iya, 8K bukan 4K, kalian nggak salah dengar. Tapi ada beberapa hal yang harus kalian ketahui selain 8K itu bisa menangkap detail yang lebih tajam. Pertama, bikin baterai lebih cepat boros. Dan kedua, panas kalau kalian record di kondisi outdoor yang terik mataharinya lagi cerah banget. Iya, makanya Xiaomi kasih antisipasi. Kalian dalam sekali nge-record, sekali take, itu maksimal durasi kalau record di 8K cuman 6 menit aja. Lebih dari 6 menit video otomatis mati, kalian harus ngeklik record lagi. Jadi ini terkesan gimmick, gak gimmick sih. Gua saranin buat kalian yang mau record di resolusi lebih tajam, ya di 4K aja cukup. Karena bisa record lebih lama dan tetap tajam juga. HP ini keluar persis di akhir tahun 2020, di mana Android 11 sudah keluar dan bahkan beberapa brand sudah banyak mengadopsi software terbaru tersebut. Tapi sayang sih, HP ini masih run di Android 10, walaupun dengan tampilan antarmuka sudah terbaru yaitu MIUI 12. Dan gue yakin juga HP ini masih bisa terima Android sampai ya Android 12 lah ya. Tapi sedikit disayangkan menurut gue, padahal HP ini kalau misalkan sudah di pre-install Android 11, ya bisa menerima upgrade sampai Android 13. Jadi 1 tahun lebih lama. Secara keluarnya udah di akhir tahun 2020. Gue ngerti sih mungkin keputusan Xiaomi untuk tidak menaruh Android 11 di HP ini takut banyak bug dan nanti merugikan banyak user mereka. Jadi bener play safe aja sih. Lagi-lagi seperti HP-HP flagship yang udah dirilis Xiaomi, di bagian port jack 3.5 sudah absen atau dihilangkan. Ya kalian gak bisa colokin headset ataupun earphone kabel kesayangan kalian. Walaupun Xiaomi masih kasih adapter Type-C to port jack 3.5. Tapi ada dua kekurangannya nih. Pertama, ketika kalian lagi pakai earphone, nggak bisa nge-charge karena portnya udah dipakai dongle tersebut. Kedua, kalau dongle-nya hilang, ya udah kalian mesti pindah ke wireless sekalian atau beli adapter lagi, which is extra cost money lagi. Jadi saran gue, dongle-nya jangan sampai hilang ya, biar irit. Jujur gue surprise HP ini masih menggunakan sistem stereo speaker, alias ada 2 speaker dalam satu HP ini.
Pertama, posisinya ada di bagian earpiece yang menghadap ke depan atau ke kita. Dan kedua, ada di bagian bawah yang tentu menghadap ke bawah. Tapi kenapa dimasukin kekurangan bang? Kan stereo speaker HP ini. Ya harus gue bilang overall kualitas suaranya memang udah kencang. Treble-nya itu berasa banget, clarity berasa, dan vokalnya berasa. Tapi cukup disayangkan bassnya itu nggak berasa atau kurang nampol karena tertutup sama treble-nya yang cenderung lebih dominan. Jadi ketika kalian lagi denger lagu yang bassnya banyak, ya kayak kurang nampol aja atau kurang greget. Jadi ini dia live testnya, make sure kalian pasang earphone ataupun headset supaya bisa mendapat kualitas gambaran dari HP yang satu ini. Langsung gue play di volume 100%. Ya, kayak gitu. So guys, itu dia kekurangan yang ada di Mi 10T Pro. Sebagian ada yang big deal, sebagian lagi ada yang bisa ditoleransi. Dan misalkan kalian tanya, bang video full reviewnya kapan tayang? Karena kita pengen tahu kelebihannya juga. Tenang, video full review pasti akan kita buat karena tentu HP ini HP yang sangat menarik seperti yang gue bilang di awal video. Jadi make sure buat kalian yang belum subscribe sekarang dan nyalain lonceng notifikasi supaya tahu pas video full review HP ini tayang. Karena gue akan plan untuk long term review. So, thank you for watching. Lagi-lagi jangan lupa like dan subscribe channel ini sekaligus nyalain notifikasinya juga supaya kalian tahu ketika video baru di-upload. And as always, stay safe, stay healthy, dan stay updated with up to date.